Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa musholin ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, hari-hari ini kita dikungkung oleh satu perasaan adanya pandemi, adanya wabah COVID-19 atau Corona 19 yang dengan adanya ini seolah-olah kematian itu begitu dekat dengan kita. Seolah-olah kita ini sedang antri siapa yang kemudian dijemput oleh kematian. Seolah-olah kita ini sedang digiring di depan tiang gantungan yang ada di depan, yang kemudian segera kita akan menuju ke sana. Padahal saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya tanpa ada wabah ini pun kematian itu adalah sesuatu yang bisa datang dengan tiba-tiba. Tidak menunggu usia tua, tidak menunggu sakit, tidak menunggu masa yang sampai kemudian kita merasa capek dan lelah. Tetapi kematian datangnya adalah tiba-tiba. Nah, oleh karena itu maka yang harus kita pahamkan pada diri kita bahwasanya kematian itu pasti akan datang. Bahwasanya pasti setiap orang yang berjiwa itu akan mati. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Jadi kematian adalah satu keniscayaan. Kematian adalah satu kepastian, sehingga tidak bisa diajukan maupun dimundurkan. Sebagaimana Allah juga berfirman di dalam ayat yang lain, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Jika ajal mereka telah datang, maka mereka tidak akan bisa menundanya dan juga tidak bisa memajukannya walaupun sesaat. Oleh karena itu, kematian adalah rahasia Allah, bisa datang kapanpun, dan manusia harus menyiapkan diri agar ketika itu datang, maka dia sudah siap. Siap apa? Siap dengan bekal di hari kemudian, hari setelah kematian itu datang. Walhasil, kematian adalah akhir dari kehidupan dunia, tetapi permulaan dari kehidupan di akhirat. Dan sebagaimana yang kita pahami, Islam banyak sekali menyerukan bahwa kita harus menyiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat. Karena kehidupan di sana adalah kehidupan yang kekal, kehidupan yang selamanya, dan kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan di kehidupan di dunia ini. Terkait dengan itu, maka Ibnu Umar memberikan nasihat kepada kita bahwasanya jika kamu ada di waktu sore, jangan menunggu pagi. Jika kamu ada di pagi hari, jangan menunggu hingga sore. Jadikanlah masa sehatmu untuk beramal soleh sebelum datang masa sakitmu, dan jadikanlah masa kehidupanmu untuk beramal soleh sebelum datang kematian. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maknanya, kita harusnya bersegera di dalam melakukan setiap amal soleh, bersegera di dalam meninggalkan kemaksiatan, dan selalu merasa bersegera untuk taat kepada Allah. Jangan menunda-nunda seolah-olah kita punya banyak waktu, karena kita tidak tahu kapan ajal itu datang. Padahal ketika kita menganggap bahwa kita banyak waktu, itu sudah termasuk panjang angan-angan. Karena kita tidak tahu apakah besok kita masih ada, apakah besok lusa kita masih ada, atau bahkan malam nanti. Walhasil, nasihat yang tadi disampaikan
oleh Ibnu Umar tadi betul-betul sangat relevan, bahwasanya ketika kita mengingat kematian, maka disitulah akan muncul perasaan untuk bersegera melakukan amal soleh. Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Rasulullah, beliau menyampaikan, perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Memang ketika kita mengingat kematian, itu akan menyadarkan kita bahwa ketika kematian itu datang, itulah saat kenikmatan dunia selesai, saat kehidupan di dunia kita tinggalkan. Semua harta yang selama ini diburu siang dan malam, pangkat, jabatan yang selama ini diperebutkan, istri dan anak-anak kesayangan yang selama ini dibangga-banggakan, semuanya akan tinggal kenangan. Hanya amal soleh kita yang akan menemani kita di kehidupan berikutnya. Walhasil, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, inilah saat yang tepat bagi kita di bulan Ramadan ini untuk bersegera melakukan amal soleh, apapun bentuknya. Kita coba kurangi istirahat kita coba kurangi hal-hal yang memalingkan kita dari ketaatan pada Allah, dan kita coba hilangkan kebiasaan kita untuk menunda-nunda melakukan amal soleh. Karena setiap jam, setiap menit, setiap detik yang berlalu di bulan Ramadan ini, itu semuanya adalah kesempatan. Apakah kita pakai untuk melakukan perbuatan yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, yaitu perbuatan wajib maupun sunnah, atau justru kemudian kita pakai untuk melakukan perbuatan yang melalaikan, melihat televisi yang tidak ada nilai ibadahnya, melihat sinetron hanya cerita-cerita, baca-baca buku-buku, novel-novel fiksi-fiksi yang tidak ada nilai tambah keimanan dan sebagainya. Di waktu yang sama, berbedanya kalau kemudian kita lihat televisi yang itu adalah isinya ceramah agama, menambah keilmuan kita, atau membaca, tapi yang kita baca adalah kehidupan para sahabat, kehidupan Rasulullah, ataupun kitab-kitab fikih untuk memperdalam pemahaman kita terhadap agama, ataupun yang sangat banyak pahalanya adalah kita pakai waktu-waktu itu untuk qiraatul Quran, untuk membaca Al-Quran, di mana satu huruf dari Al-Quran yang kita baca itu adalah satu kebaikan. Maksudnya satu huruf dibalas dengan Allah dengan 10 kebaikan di luar Ramadan. Ketika di bulan Ramadan pasti Allah akan melipat gandakan. Walhasil ketika kita membaca Al-Quran, pahala yang kita dapatkan pun akan sangat banyak. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mendorong kita untuk bersegera di dalam melaksanakan amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.